terkait dengan penganiayaan yang terjadi di Polres Saburajua itu bisa dijelaskan kronologinya seperti apa, Pak? Sebenarnya perlu kita luruskan, bukannya penganiayaan tapi ekses karena terjadi suatu hal di Saburajua. Jadi berawal ketika tanggal 20 Agustus malam, anggota Babin Kaptimas kita dapat telepon dari Lurah Lediunu melaporkan bahwa telah terjadi seseorang yang berbuat gaduh di kantor kecamatan. Pada saat itu kebetulan lagi ada kegiatan kunjungan kerja dari Bupati Saburajua. Kemudian anggota kita mendatangi kantor camat tersebut, kemudian mendapati saudara Gerson Lata, atas nama Gerson Lata, yang dibawa pengaruh alkohol, ya. Jadi dalam keadaan mabuk, kemudian berbuat onar di sana, kemudian berupaya diamankan oleh anggota. Agar tidak mengganggu kegiatan di kecamatan itu dalam rangka kunjungan kerja bupati. Namun karena terjadi cekcok segala macam pada saat itu, jadi dorong-mendorong, akhirnya saudara Gerson Lata ini terjatuh mengakibatkan luka di pelipis. Setelah kejadian itu, besoknya kemudian secara inisiatif Babin Kaptimas kita ini beralih front ini mendatangi rumah kediaman saudara Gerson ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dan dari hasil pertemuan itu kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut ke depan yang dituangkan dalam surat pernyataan. Namun Brigjen Front ini tetap dipanggil ke Polres untuk lalu kemudian dilakukan pembinaan oleh Kapolres atau diperiksa untuk mengetahui jelas dulu persoalannya seperti apa. Pak, ada juga kabar yang beredar di media sosial, khususnya Facebook, Pak, di beberapa grup besar itu menyatakan bahwa adanya intimidasi untuk melakukan perdamaian itu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan itu hoax atau seperti apa? Ya, silakan saja berbicara apa aja. Faktanya ketika bertemu dua belah pihak ini lalu terjadi perdamaian di situ. Terjadi perdamaian karena dua-duanya menyadari kesalahan. Jadi pihak yang tadinya dikatakan menganiaya, seharusnya kita bisa melihat juga apa yang menjadi penyebab dia seperti itu. Karena pengaruh minuman keras. Anggota kita datang ke sana juga karena ditelepon dari aparat lurah, Pak Lurah, ya, untuk mengamankan itu. Adapun akses yang ada akibat dari kejadian itu, adanya luka di memar di pipi dan segala macam, itu merupakan akses dan sudah diselesaikan secara keluarga. Jadi tidak ada intimidasi, tidak ada macam-macam gitu. Oke, Pak, penegasan saja bahwa reaksi yang ada itu karena aksi dari warga tersebut, Pak, ya. Kita ngamankan orang kurang sadar karena mabuk bagaimana? Ya pasti terjadi perlawanan, omel-omelan dan segala macam. Dan akses daripada itu ya sehingga yang bersangkutan jadi jatuh. Jadi ini harus kita luruskan bahwa tidak ada terjadi penganiayaan, yang adalah mengamankan dan orangnya memang dalam keadaan tidak sadar ya karena pengaruh alkohol. Ini yang harus kita pahami bersama. Mungkin Pak, himbauan kepada masyarakat juga dan pengguna media sosial terkait dengan isu-isu yang miring ini, mungkin ada himbauan apa? Yang cerdaslah kita kemudian menyikapi semua berita yang ada di media sosial, ya, bagi siapapun, karena siapapun juga bisa men-share berita apa saja di media sosial. Nah, kita sebagai pembaca berita di media sosial harusnya lebih cerdas melihat itu, kemudian mengetahui fakta-faktanya, sehingga kita lebih bijak untuk mengeluarkan statement atau komentar atau apapun bunyinya gitu. Jadi kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menyebarkan berita-berita seperti jelas, itu, ya. Jelas seperti itu. Jadi kita harus cross check lagi berita ini benar apa tidak, hoax apa tidak. Dan kita harus melihat juga apa sih yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya, seperti itu, sehingga kita bisa lebih bijak dalam menyikapi semua berita, terutama yang ada di media sosial. Jadi Pak, terakhir dari saya terkait dengan
permasalahan yang terjadi ini bukannya penganiayaan, namun mencegah warga tersebut melakukan keributan di sini. Betul, kan jelas. Anggota menerima laporan ada orang membuat onar di tempat kantor kecamatan. Anggota datang dalam rangka mengamankan itu. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih waktunya. Selamat siang. Siap.